Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Hidayati dengan NIM 321221211. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas saya mengenai teknik pengolahan limbah, khususnya mengenai limbah gas. Mengenai definisi dari limbah gas itu sendiri. Limbah gas adalah bahan sisa berbentuk gas yang dihasilkan dari proses pembakaran atau pembusukan suatu bahan. Limbah ini dapat diidentifikasi dari adanya warna udara, bau, atau rasa. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, dan H2. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara itu sendiri. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Klasifikasi dari zat pencemar di udara itu ada dua, ada yang berupa partikel dan ada yang berupa gas. Partikel merupakan butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, kabut, dan fume. Sementara pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman untuk gas tertentu ataupun akibat langsung. Ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa limbah gas yang umum ada di udara. Ada karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, asam klorida, amonia, metan, hidrogen fluorida, nitrogen sulfida, dan klorin. Setiap gas pencemar yang ada di udara ini memiliki karakteristiknya masing-masing seperti terdapat pada keterangannya seperti gas tidak berwarna, tidak berbau, atau dapat juga berupa uap atau memiliki bau yang tajam, tergantung pada karakteristik dari masing-masing limbah gas itu sendiri. Sumber limbah gas ini dapat dihasilkan dari beberapa kegiatan, seperti dari adanya transportasi yang menghasilkan emisi gas, dari pembakaran sampah, dari kegiatan rumah tangga, atau juga dari kegiatan industri. Dampak pencemaran limbah gas ini tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, terjadinya pemanasan global atau global warming, kemudian adanya emisi karbon, adanya hujan asam, dan tentunya juga ada efek yang dapat ditimbulkan akibat dari limbah gas ini terhadap makhluk hidup atau manusia itu sendiri. Efek kesehatan jangka pendek ini seperti adanya iritasi mata, hidung, kulit, tenggorokan, batuk, dan sesak dada, serta kesulitan bernafas. Sementara untuk efek jangka panjangnya ini sendiri tentunya sangat berbahaya bagi sistem neurologis, reproduksi, dan pernapasan, serta dapat menyebabkan kanker atau bahkan kematian apabila paparan ini terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Pengolahan limbah gas itu sendiri, yang langkah pertama tentunya sebelum pengolahan kita perlu melakukan pengendalian terhadap limbah gas itu sendiri. Pengendalian limbah gas dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah pengkajian atau identifikasi terhadap sumber limbah gas, kemudian mengenali pola penyebaran serta dampaknya. Kemudian dilakukan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait mengenai pentingnya menangani limbah gas sambil mempertimbangkan kondisi lingkungan tersebut. Apabila pengendalian telah diusahakan, maka ada beberapa langkah dalam mengurangi potensi keluarnya limbah gas yang dapat mencemari lingkungan. Uh, yang kedua yaitu pengurangan gas buang dengan metode desulfurisasi, dan yang terakhir yaitu adanya penggunaan metode fisika kimia dalam pengolahan limbah gas, dan yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan arang aktif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.